Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bougainville Wongkito, channel yang membahas seputar bunga kertas, mulai dari menanam, merawat, serta membungakan. Masih bersama saya, Mary Suwandi. Seperti biasa, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kesuksesan, serta rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit berbagi rahasia atau bocoran media atau cara membuat media tanam terbaik atau media subur ala Bougainville Wongkito. Bunga yang kita tanam atau bougainville yang kita tanam teman-teman akan tumbuh dengan subur atau sehat. Itu faktor utama adalah media tanam yang kita gunakan. Kalau media tanam yang kita gunakan baik, maka pertumbuhan dari bunga kertas atau bunga bougainville yang kita tanam akan tumbuh dengan subur dan rimbun tentunya. Oke teman, tidak usah tunggu lama-lama, langsung saja kita proses pembuatan media tanamnya. Saksikan terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham tentunya. Oke teman, di sini yang pertama bahan-bahan yang kita gunakan adalah media tanamnya. Yang pertama di sini ada tanah subur. Tanah subur atau tanah humus teman. Ini saya dapat dari bawah pohon bambu. Suatu bukan rahasia lagi bahwa tanah yang berada di pohon bambu itu sangat subur teman-teman ya. Karena apa? Karena pembusukan daun-daun bambu yang sudah kering dan lapuk itu menjadi kompos, sehingga tanahnya sangat gembur dan sangat baik untuk kita jadikan media tanam. Teman-teman, ini yang pertama, satu roli sudah saya siapkan tanah suburnya atau tanah di bawah pohon bambu. Oke, selanjutnya dan yang kedua teman-teman, di sini saya gunakan pupuk kandang kohe kambing yang sudah menjadi tanah teman-teman. Ini boleh kita lihat teman-teman, ini masih ada kohe kambingnya nih, tapi ini sudah menjadi tanah teman-teman. Lihat, sangat gembur teman-teman ya. Ini kita gunakan satu roli juga pupuk kandang atau kohe kambing teman-teman ya, yang sudah menjadi tanah. Ini bahan yang kedua. Dan yang berikutnya teman-teman, yang ketiga di sini saya gunakan campuran pupuk kompos dari limbah kelapa sawit atau jangkos kelapa sawit. Dan ini juga sangat poros teman-teman ya, karena di sini banyak juga serabut-serabutnya seperti ini yang lembut, sehingga nanti ini selain menambah unsur hara pada tanaman kita, juga ini dapat menjaga keporosan media tanam kita. Pupuk kompos limbah sawit teman-teman ya. Ini yang ketiga. Lanjut teman-teman, masih ada satu lagi. Nah teman-teman, untuk yang terakhir atau yang keempat dari campuran media tanam media subur ala Bougainville Wongkito, yaitu ini dia yang sangat penting, yaitu sekam bakar. Sekam bakar ini unsur haranya sangat bagus teman-teman ya, untuk juga dapat menetralkan pH tanah, juga menjaga poros tanah atau keporosan pada media tanam kita. Dan juga sangat bagus ini digunakan untuk tanaman-tanaman hias yang lainnya atau tabulan pot, buah-buahan dalam pot teman-teman ya, sekam bakar.
Lanjut teman, kita langsung campurkan menjadi satu. Nah, inilah dia teman-teman, 4 bahan media tanam yang kita gunakan ala bougainvillea kita. Teman-teman, saya akan lakukan pengaduan. Ini saya di bawah atap teman-teman, nih karena di luar panas teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi ada tanah humus, tanah subur teman-teman ya. Saya gunakan 25% teman-teman. Biasanya saya juga gunakan 50% itu tanah subur atau tanah humus. Nah, berhubung di sini saya menggunakan pupuk kandang yang sudah menjadi tanah, itu kurang lebihnya sama teman-teman ya, sifatnya antara pupuk kandang kohe kambing yang sudah menjadi tanah ini dengan tanah subur, itu sama-sama padat teman-teman. Berbeda dia hanya kandungan unsur haranya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah subur, tapi sifatnya padat. Nah, jadi satu bagian kohe kambing ini sudah jadi tanah teman. Jadi saya cukup menggunakan satu bagian atau 25% tanah subur, karena yang 25% sudah dicukupi atau diisi oleh kohe kambingnya. Dan selanjutnya tadi ini saya gunakan pupuk kompos dari limbah kelapa sawit teman-teman, seperti ini. Ini juga sangat bagus, kandungan nitrogennya sangat banyak pada limbah kelapa sawit ini teman-teman ya. Nih, dan yang terakhir sekam bakar. Nah, langsung saja teman-teman kita lakukan pengadukan. Tapi sebelumnya teman-teman, kita lakukan pengadukan pada media tanam ini. Kita akan kasih insektisida teman-teman ya, agar mencegah atau mengurangi parasit-parasit nakal seperti cacing dan ulat-ulat yang ada di media tanam kita, sehingga media tanam kita sehat dan subur. Ini saya gunakan Purada teman-teman ya, agar nanti cacing-cacing yang berlebihan di media tanam tidak ada. Cukup kita campur-campurkan sebelum kita aduk teman-teman ya, seperti ini. Nanti setelah diaduk nanti kita kasih lagi dikit. Oke teman, langsung saya lakukan pengadukan. Ini berhubung saya lagi libur kerja teman-teman, jadi saya buat medianya cukup banyak teman-teman ya. Nanti malam-malam kita bisa menanam bunga kita ke dalam polybag, pindahan ke polybag atau pindah ke dalam pot teman-teman ya, kalau media tanamnya sudah siap. Langsung saja teman-teman kita lakukan pengadukan dengan menggunakan cangkul teman-teman ya, seperti ini. Dan tentunya teman-teman, di lain tempat atau lain daerah penggunaan media tanam juga itu berbeda teman-teman ya, tergantung di daerah teman-teman itu yang mudah didapat apa media tanamnya. Yang penting terpenuhi unsur haranya, kesuburan dan keporosan media tanam kita. Oke teman-teman, penyampuran atau pengaduan media tanam kita sudah selesai teman-teman ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Lumayan ngos-ngosan karena ini sendirian saya melakukan pengadukan. Lumayan banyak teman-teman ini jadinya atau hasilnya ini. Tuh, cukup lah ya kita untuk melakukan tanam stek, pemindahan stek maksud saya, sudah hidup, dan dari polybag ke dalam pot, kemudian bergantian media tanam yang sudah tidak subur lagi.
Ya, sebagai catatan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini teman-teman ya, ini bagi teman-teman pemula khususnya, ini media tanam kita gunakan untuk bunga kertas kita atau bunga bougainville yang sudah hidup teman-teman ya, bukan penanaman stek awal. Karena kalau kita menggunakan stek awal itu kita menghindari dari penggunaan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Karena di sini media tanam ini khusus untuk tanaman kita yang sudah hidup, yang sudah berhasil hidup, agar dia semakin subur pertumbuhannya. Oke teman-teman, bukan maksud kami untuk menggurui siapa-siapa. Di sini hanya berbagi atas media yang kami gunakan. Tentunya di lain daerah, lain tempat juga berbeda pula, tergantung kondisi iklim dan kemudahan media yang kita dapatkan. Oke, cukup sekian dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, serta share atau bagikan video ini di akun media sosial Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam satu hobi.